Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihwanu ahwafil rahimakumullah. Di dalam pelajaran kita kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai masalah zakat fitrah. Di mana pembahasan sebelumnya kita pernah membahas mengenai masalah ibaratnya masraf ya atau penggunaan zakat kepada 8 golongan dan mustahiknya itu ada syarat-syaratnya. Kepada mustahik ada 4 syarat. Yang mustahik zakat itu 4 syarat, yaitu 12 imam. Yang kedua adalah ibaratnya bukan wajib nafkah. Yang ketiga adalah bukan sayyid, dan kalau dari bukan sayyid ya, yaitu tidak boleh kepada sayyid. Yang keempat adalah tidak digunakan untuk maksiat. Dan yang 4 ini adalah masuk dalam 8 golongan tadi. Jadi yang selanjutnya adalah masalah zakat fitrah yang akan kita bahas kita kali ini dalam pertemuan kita kali ini. Zakat fitrah yang dimana seperti yang sering kita ketahui bahwa zakat fitrah itu adalah zakat yang harus dikeluarkan ketika selesainya bulan Ramadan dalam masalah ini dan di hari Id. Ini Idul Fitri dalam masalah ini. Dan juga ini merupakan sesuatu hal yang kewajiban bagi umat Islam seluruhnya dalam masalah ini tanpa membedakan mazhab. Dalam masalah ini zakat fitrah pun kalau kita lihat dari sisi bahasa ada 3 hal ya, 3 poin dari sisi bahasa, dan kemudian dari sisi bahasa tersebut kita bisa mengambil hikmahnya. Yang pertama adalah zakat fitrah itu adalah bermakna khilqah misalnya, atau dihubungkan dengan masalah ke zakat fitrah ini adalah zakat abadan atau zakat badan dalam masalah ini, dari mana ini untuk melindungi ya diri kita dari kekotoran daripada harta yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bermakna din atau agama, maka zakat fitrah itu adalah yang disyariatkan oleh agama. Yang ketiga adalah bermakna iftar atau berbuka, dari mana zakat fitrah itu adalah dikeluarkan ketika iftar, yaitu ketika Idul Fitri di dalam masalah ini. Dan jumlah yang harus dikeluarkan di dalam zakat fitrah ini tentunya seperti yang kita ketahui adalah 3 kilogram takriban, tapi yang sebenarnya adalah 1 sa' sekitar 2,7 sampai 3 kilogram, tapi dibulatkan menjadi 3 kilogram pada umumnya. Baik itu berupa gandum ataupun berupa beras ataupun berupa makanan-makanan lain secara uruf, secara umum masyarakat pada saat itu memakannya. Nah, di dalam masalah ini bahwa faidah di dalam masalah zakat fitrah tersebut adalah kita ibaratnya bisa menyempurnakan daripada sholatnya dalam masalah ini, seperti disebutkan dalam riwayat dari imam atau dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan inna zakat min tamamis saum kama anna salat ala nabi Shallallahu Alaihi Wasallam min tamamis salat. Yani zakat itu penyempurnaan daripada saum, seperti halnya salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penyempurna daripada sholat. Jadi tidak ada salawat di dalam tahiyat misalnya, maka seperti halnya tidak ada sholat. Seperti dalam hal ini pun ketika tidak ada zakat di dalam masalah ini, maka tidak sempurna saumnya di dalam masalah ini. Ini maksudnya ada saum bulan Ramadan yang barokah tersebut. Oleh sebab itu inilah hal yang perlu kita perhatikan, bahwa zakat fitrah merupakan sesuatu hal yang diwajibkan dan diperlukan juga oleh kita untuk dilakukan atau dikeluarkan di hari Idul Fitri. Ada beberapa syarat ya, yang dimana dalam masalah ini syarat yang kita utamakan kepada orang yang akan membayar atau yang terkena wajib zakat fitrah tersebut. Itu ada beberapa syarat. Yang pertama adalah baligh, yaitu orang yang sudah mencapai umur baligh, baik itu perempuan ataupun laki-laki, di mana perempuan umurnya adalah 9 tahun dan laki-laki umurnya 15 tahun ataupun dengan ciri-ciri tertentu. Yang kedua adalah akil atau orang yang berakal, bukan orang yang majnun, bukan orang yang gila. Itu tidak terkena zakat dan tidak terkena kewajiban zakat di dalam masalah ini. Dan yang ketiga adalah orangnya merdeka, bukan orang yang budak. Yang keempat adalah orangnya mencukupi, artinya bukan fakir dan bukan miskin. Kalau
Orang yang mencukupi atau ghani di sini adalah bukan orang kaya sekaya-kayanya, tidak, tetapi orang yang mencukupi kebutuhan hidupnya selama 1 tahun sehingga dia terkena kewajiban zakat tersebut. Jadi bedanya antara zakat fakir miskin karena dia tidak mencukupi dengan orang ghani, itu orang yang mencukupi selama 1 tahun, maka untuk dia atau untuk keluarganya maka dia terkena kewajiban untuk membayar zakat fitrah tersebut. Nah, zakat fitrah tersebut ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi, ya, yang syarat-syarat tadi telah disebutkan, itu maka ketika sudah maghribnya awal 1 Syawal, itu dia terkena kewajiban zakat dan syarat-syaratnya terpenuhi ketika maghrib tersebut, ya, maka jadi ketika misalnya maghribnya Ramadan dan awalnya Syawal, syarat-syarat tadi terpenuhi, dia menjadi akil, dia sudah balik, dia orang mampu, ya kan, syarat-syaratnya sudah terpenuhi yang tadi disebutkan ketika waktu setelah maghrib tersebut, maka dia terkena kewajiban zakat. Dan bagi dirinya dan juga bagi orang yang diurusi atau tahta atau di bawah naungan dan kepengurusannya dia, seperti misalnya keluarganya, anaknya, istrinya, ya, di bawah orang-orang naungan tahta kepengurusannya dia atau tahta nafkahnya dia, itu wajib membayar zakatnya. Jadi bagi dia atau baginya, walaupun misalnya anaknya belum balik, ya kan, anaknya belum balik di dalam masalah ini, dia tidak terkena kewajiban zakat bagi si anak, tetapi bagi orang tuanya dia terkena zakat, bagi dia dan bagi anak-anaknya dan bagi istrinya. Jadi perlu dipahami bahwa anaknya itu sendiri tidak terkena kewajiban untuk membayar zakat, tetapi orang tuanya wajib membayar zakat bagi dia dan bagi orang-orang yang di bawah nafkahnya dia, seperti itu. Jadi kewajibannya kepada orang tuanya, bukan kepada anaknya di dalam masalah ini. Nah, bagaimana hubungannya dengan zakat fitrah yang dihubungkan untuk para tamu? Kalau dalam mazhab Syiah, ketika para tamu itu masuk di hari atau di malam Idul Fitri, maka ada hukumnya dalam masalah ini, apakah sang pemilik rumah harus membayarkan untuk tamunya zakat fitrahnya atau tidak. Itu ada 3 kondisi. Ketika misalnya seorang tamu tersebut masuknya ke rumah tersebut, baik dengan pengetahuan atau tidak pengetahuan, baik dengan keridhaan atau tidak dengan keridhaan sang pemilik rumah, itu sebelum maghrib, ya, dia masuk dan bertujuan memang untuk bertamu dan menginap beberapa malam, itu bisa di rumah tersebut, bukan hanya sesaat, bukan hanya semalam saja, ya kan. Jadi bukan hanya semalam, tapi memang untuk bertamu beberapa malam, beberapa hari di situ. Maka ketika sebelum maghrib dia masuk ke rumah tersebut, maka sang pemilik rumah itu memiliki kewajiban untuk membayar zakat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan juga bagi tamu. Jadi zakatnya tamu dibayarkan oleh sang pemilik rumah, dan kewajiban bagi pemilik rumah pada saat itu. Kecuali ketika misalnya sang tamu tersebut masuknya ke rumah tersebut sebelum maghrib, tetapi hanya untuk semalam saja Idul Fitri, untuk bercanda-canda, untuk istilahnya ya ibaratnya ngobrol misalnya selama 1 malam saja atau beberapa jam saja, walaupun sebelum maghrib datang ke rumah tersebut, maka sang pemilik rumah tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan zakat bagi sang tamu. Maka dari sana ini sang tamu harus memberikan zakat untuk dirinya, gitu. Jadi sang pemilik rumah tidak menanggungnya, gitu. Dan kondisi ini sama juga dengan kondisi yang ketiga. Ini kondisi ketiga ketika seorang tamu masuk ke dalam rumah tersebut setelah maghrib, bukan sebelum maghrib. Setelah maghrib dia masuk ke dalam rumah tersebut, maka itu pun tidak ada kewajiban bagi pemilik rumah untuk membayarkan zakat bagi sang tamu tersebut. Dan kedua-duanya harus membayar zakat tentunya, baik sang tamu ataupun sang pemilik rumah di dalam masalah ini.
Nah, di dalam masalah ini, insya Allah pembahasan selanjutnya kita akan melanjutkan ya mengenai masalah apa jenis-jenisnya, jenis barang yang harus zakati, ukurannya, dan juga waktunya, waktu kewajibannya dan waktu pembayarannya, dan juga niat untuk membayar zakat tersebut seperti apa, dan juga mengenai masalah siapa orang yang bisa menggunakan zakat atau siapa orang yang bisa menggunakan zakat tersebut. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita akan melanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.